I could stay like this, forever following you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama saya Asna Mariatul Kiptiah. Kali ini kita masih membahas seputaran SKB dan saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian besar teman-teman yang bertanya kepada saya. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu saya dipercaya sebagai trainer oleh teman-teman di beberapa kabupaten di Jawa Tengah untuk membantu mereka dalam mempersiapkan diri pada tes SKD, dan alhamdulillahnya sebagian besar dari mereka lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, seperti yang kita tahu belakangan bahwa seharusnya seleksi kompetensi bidang itu diadakan pada bulan Maret yang lalu, tetapi kenyataannya sampai sekarang tes SKB belum dilaksanakan. Kemudian banyak sekali yang bertanya kepada saya, Kak Asna, kira-kira mungkin nggak ya kalau misalnya SKB ini dibatalkan atau ditiadakan sehingga nanti peserta dengan ranking 1 otomatis akan menjadi pegawai negeri sipil. Kira-kira bagaimana ya jawaban saya? Penasaran? Lihat yang satu ini dulu. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Kalau menurut saya sendiri, SKB itu tidak mungkin dibatalkan gitu ya, atau tidak mungkin ditiadakan. Karena apa? Karena ada beberapa alasan. Apa saja alasan-alasannya? Yang pertama adalah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini merupakan potongan gambar dari video yang diupload oleh admin dari BKN Go ID Official. Saya bacakan dulu ya captionnya. Di situ dikatakan oleh adminnya bahwa bagi sebagian orang menunggu mungkin kegiatan yang tidak menyenangkan, tapi tidak bagi sobat BKN yang kemarin ikut tes CPNS dan lolos ke tahap SKB. Simak video berikut, mudah-mudahan pertanyaan kapan SKB min atau SKB ditiadakan aja min langsung di ranking jadi berkurang ya gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman sendiri melihat videonya, teman-teman nanti akan bisa melihat di situ si naratornya mengatakan bahwa kita jadi lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah usaha dan pengorbanan kita tertunda. Itu udah kelihatan banget tertunda. Tertunda itu berarti akan dilaksanakan tapi nanti gitu ya, bukan berarti dibatalkan atau ditiadakan. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian bukti yang kedua atau alasan yang kedua adalah, teman-teman bisa lihat di samping saya ini ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Ini saya mendapatkannya dari kompas.com. Saya bacakan ya teman-teman. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara BKN memastikan pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 akan tetap berlangsung. Untuk para pelamar yang kemarin sudah dinyatakan lolos ikut SKB, jangan khawatir, tidak ada pembatalan hasil seleksi, kata Paryono saat dihubungi kompas.com Kamis 16 April 2020, yang mengatakan proses selanjutnya dipastikan akan berlangsung setelah situasi kondusif. Panitia Seleksi Nasional rapat nanti akan diputuskan kapan SKB akan dilaksanakan. Ini kelihatan banget ya teman-teman bahwa SKB itu tetap akan berlangsung, itu jelas. Kemudian yang kedua, teman-teman juga tidak perlu khawatir bahwa tidak ada yang namanya pembatalan hasil seleksi. Itu udah kelihatan. Kemudian di bagian terakhir, mereka akan segera mengadakan rapat kira-kira kapan SKB dilaksanakan gitu. Nah, yang ketiga teman-teman, saya mendapatkannya dari wartakota.tribunnews.com. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. PLT Kepala Biro Humas BKN Paryono menjawab seperti di bawah ini ketika dimintai keterangan terkait hal tersebut. Justru saya yang harus nanya apa alasan pembatalan. Sekarang kita sudah lalu SKD, tinggal SKB saja. Cuma karena kondisi saat ini sedang ada wabah COVID-19 sehingga kita tidak mungkin menggelar SKB. Ini hanya ditunda saja pelaksanaannya, kata Paryono lewat pesan WhatsApp-nya. Sampai saat ini tidak ada opsi pembatalan SKB CPNS 2019, lanjut Paryono. Jadi teman-teman, dari sini kelihatan banget di bagian apa alasan pembatalan. Sekarang kita sudah lalui SKD, tinggal SKB saja. Jadi SKB pasti akan dilakukan atau dilaksanakan.
tetapi setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Kemudian di bawah juga Pak Paryono mengatakan bahwa tidak ada sama sekali opsi pembatalan SKB 2019 gitu. Itu bukti yang ketiga. Selanjutnya teman-teman masih ada alasan lagi. Ini opini dari saya sendiri sih. Jadi menurut saya pemerintah itu sudah mempersiapkan anggaran untuk seleksi CPNS secara keseluruhan, termasuk diantaranya adalah anggaran untuk seleksi kompetensi bidang gitu. Jadi saya yakin pemerintah tidak akan gegabah untuk membatalkan SKB ini gitu. Kemudian teman-teman yang kelima, menurut saya sendiri pemerintah tuh tidak seurgen itu untuk melakukan belanja pegawai. Walaupun ya teman-teman, mulai tahun 2018 sampai mungkin nanti tahun 2021, tahun 2022 akan banyak sekali pegawai negeri sipil yang pensiun, tapi sebenarnya pemerintah tidak seurgen itu untuk segera mencarikan penggantinya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, kita berada pada kondisi pandemi COVID-19 di mana seluruh birokrasi pemerintahan sangat terpengaruh, entah di kantor, entah di sekolah gitu, sehingga membuat sebagian besar teman-teman pegawai negeri sipil pun akhirnya WFH atau work from home gitu ya. Sehingga sebenarnya pemerintah tidak seurgen itu untuk cepat-cepat mencari pengganti pegawai negeri sipilnya yang pensiun gitu sih. Teman, alasan yang keenam menurut saya adalah sepanjang yang saya ketahui, kebetulan saya menjadi CPNS itu melalui jalur CAT serentak seluruh Indonesia pertama kali, yaitu tahun 2014. Sepanjang tahun 2014 sampai kemarin tahun 2018 itu saya belum pernah menemui yang namanya pembatalan SKB. Walaupun pada saat awal-awal saya menjadi pegawai negeri sipil tidak semua daerah melaksanakan SKB dan hanya beberapa daerah yang melaksanakan SKB, tapi ternyata belum pernah ada yang namanya pembatalan SKB gitu ya. Sepemahaman saya begitu. Bahkan saya sudah mencari di internet, belum pernah ada sejarah SKB itu dibatalkan gitu. Ini koreksi kalau misalnya saya salah gitu ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, teman-teman, menurut saya pemerintah itu tidak akan segegabah itu untuk membatalkan SKB gitu ya. Karena akan banyak sekali konsekuensi yang pemerintah dapat dari kebijakan pembatalan SKB ini. Akan banyak peserta yang seharusnya masuk ke tahap SKB ini akan merasa tidak adil, sehingga dikhawatirkan mereka akan menjadi depresi atau mungkin bahkan trauma untuk tidak mau mengikuti tes CPNS lagi. Bahkan yang lebih mengerikan, mungkin bisa jadi akan ada tindakan-tindakan melawan pemerintah, misalnya seperti membuat petisi, atau bahkan yang lebih dari itu ada hal-hal anarkis yang mungkin dilakukan oleh peserta-peserta yang merasa tidak adil tadi gitu ya. Jadi menurut saya pemerintah tidak akan segegabah itu untuk melakukan pembatalan atau meniadakan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, jadi teman-teman sekarang tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah kita selalu menjaga kesehatan sehingga wabah ini bisa segera pergi dari negara kita. Kemudian yang kedua adalah karena waktunya ini masih panjang, ini bisa dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang besar untuk kita semua mempersiapkan diri lebih baik pada saat tes SKB nanti gitu ya. Jadi teman-teman jangan terus merasa SKB-nya kan masih lama, kita nggak tahu kapan, jadi nantilah belajarnya mepet-mepet aja lah gitu. Itu menurut saya itu salah gitu ya. Jadi semakin banyak waktu yang teman-teman gunakan untuk mempersiapkan diri pada saat tes SKB, maka nanti ketika tes SKB teman-teman akan mendapatkan hasil yang paling optimal. Jadi teman-teman bisa terus stay tune di YouTube saya ini, karena saya akan selalu mengupdate materi-materi pedagogik untuk persiapan teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi bidang tenaga kependidikan dan juga guru. Jadi teman-teman, saya mengutip dari video yang diupload oleh admin BKN Go ID Official yang mengatakan bahwa mari kita lipat gandakan semangat, upaya dan usaha sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, dan see you on the top. Semangat menjadi keluarga besar aparatur sipil negara. Assalamualaikum.